Tujuan pembuatan video stop motion. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi yang ditugaskan oleh Pak Sigit Wibowo, sekaligus untuk menjelaskan mengenai enzim dan mekanismenya secara lengkap. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut berubah atau habis dalam proses tersebut. Enzim juga tidak memengaruhi hasil akhir maupun keseimbangan reaksi. Enzim tersusun atas komponen protein yang disebut apoenzim dan komponen non-protein atau kofaktor. Jika keduanya bergabung disebut holoenzim. Nah, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Enzim bekerja paling baik pada suhu sekitar 30-40 derajat Celcius, dengan suhu optimum kurang lebih 36 derajat Celcius, suhu tubuh manusia. Nah, suhu rendah juga membuat energi kinetik rendah sehingga tumbukan antara enzim dan substrat sedikit dan reaksi berjalan lambat. Nah, selanjutnya ada suhu tinggi, lebih dari 40 derajat Celcius, yang membuat enzim mengalami denaturasi, yakni struktur protein berubah menjadi permanen, dan enzim tidak bisa bekerja lagi. Dalam beberapa kasus, suhu terlalu tinggi juga bisa memicu koagulasi, yaitu proses penggumpalan protein yang membuat enzim benar-benar kehilangan fungsinya. Yang kedua ada pH. Setiap enzim punya pH optimum yang berbeda. Perubahan pH yang terlalu jauh dari kondisi optimum juga bisa mengubah bentuk sisi aktif enzim dan efektivitas menjadi menurun atau bahkan enzim rusak, yakni seperti denaturasi atau koagulasi. Contohnya, yang pertama ada petialin atau amilase yang bekerja baik pada pH netral. pH-nya kurang lebih 7. Enzim ini berada pada air liur. Yang kedua ada pepsin yang bekerja baik pada pH asam. pH-nya kurang lebih 2. Enzim ini ada pada lambung. Dan yang ketiga ada tripsin yang bekerja baik pada pH basah. pH-nya kurang lebih 8 sampai dengan 9. Enzim ini berada pada usus halus. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Penambahan substrat menaikkan kecepatan reaksi hingga titik jenuh atau sisi aktif penuh. Penambahan enzim terus meningkatkan kecepatan pada reaksinya. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, dipengaruhi oleh suhu dan pH. Pada suhu rendah, reaksi lambat, sedangkan suhu tinggi dapat merusak enzim, denaturasi atau koagulasi. Perubahan pH yang terlalu asam atau basa juga membuat enzim tidak berfungsi. Kedua, menurunkan energi aktivasi. Enzim mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi melalui pembentukan kompleks enzim substrat. Lalu yang ketiga, bersifat spesifik. Satu enzim hanya bekerja pada satu substrat tertentu. Contohnya, amilase hanya memecah amilum menjadi maltosa. Lalu yang terakhir ada dipengaruhi faktor lingkungan. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh konsentrasi substrat, adanya aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat. Enzim memiliki struktur berupa sisi aktif dan sisi alosterik, yang dimana sisi aktif merupakan sisi yang dapat ditempeli oleh substrat, agar substrat dapat direaksikan oleh enzim membentuk produk. Sisi aktif bersifat spesifik, artinya hanya dapat ditempeli oleh substrat yang sesuai, sedangkan sisi alosterik adalah sisi selain sisi aktif, yang tidak dapat ditempeli oleh substrat dan hanya dapat ditempeli oleh inhibitor atau penghambat. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama ada teori lock and key atau kunci gembok, ditemukan oleh Emil Fischer 1894, menjelaskan bahwa situs aktif enzim bersifat kaku, bentuknya sudah tetap. Substratnya hanya bisa masuk jika bentuknya tepat pas dengan situs aktif, seperti kunci yang cocok dengan gembok. Kekurangannya tidak dapat menjelaskan fleksibilitas enzim saat menghadapi substrat yang mirip. Contoh sederhananya, enzim amilase hanya bisa bekerja pada pati atau amilum, tidak bisa pada protein atau lemak, karena bentuk sisi aktifnya memang cocok dengan molekul pati.
Selanjutnya ada teori kecocokan terinduksi, dikemukakan oleh Daniel Kosland 1958. Situs aktif enzim tidak kaku, melainkan fleksibel. Ketika substrat mendekat, enzim menyesuaikan bentuknya sehingga bisa pas dengan substrat. Setelah reaksi selesai, enzim kembali ke bentuk semula. Teori ini lebih bisa menjelaskan kenyataan bahwa enzim mampu bekerja dengan beberapa substrat yang mirip. Contoh sederhananya, enzim heksokinase yang berperan dalam glikolisis bisa bekerja pada beberapa gula mirip, seperti glukosa dan fruktasa, karena sisi aktifnya bisa menyesuaikan.